Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, saya tidak paham dengan sikap PDIP tentang kedatangan tim Israel ke Piala Dunia U20. Mereka sangat keras menolak kehadiran Israel di sini. Bukan saja partainya yang bersikap seperti itu, mereka juga menginstruksikan kader-kader terbaik mereka untuk bersama-sama menyatakan penolakan. Ada Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan juga Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Mereka kini berada bersama PKS, Kubu 212, dan FPI. Parpol yang berseberangan dengan PDIP hanyalah PSI. Sikap PDIP sangatlah mempersulit pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan Piala Dunia tinggal 2 bulan lagi. Persiapan sudah disiapkan secara seksama. Dana sudah dikucurkan. Bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba saja Indonesia harus menolak kehadiran Israel? Kalau kehadiran Israel memang sedemikian bermasalah, mengapa baru sekarang diributkan? Israel sudah lolos melewati babak kualifikasi hampir setahun yang lalu. Kenapa penolakan baru dilakukan sekarang? Apalagi alasan yang dikemukakan bukanlah sesuatu yang terkait dengan perkembangan terakhir. Yang disebut sebagai alasan adalah sikap Bung Karno puluhan tahun yang lalu. PDIP mengatakan hendak konsisten dengan amanah Bung Karno yang sebagai pimpinan Gerakan Non-Blok dan Konferensi Asia Afrika tegas menolak berdirinya Israel di tahun 1950-an. Jadi ini seharusnya bukan sesuatu yang tiba-tiba saja terpikir. Dan tentu saja konteks sejarahnya sudah jauh berbeda. Seperti dikatakan NU dan PSI, menerima tim Israel hadir di Indonesia tidak berarti kita meninggalkan Palestina. Kondisi sekarang tidak lagi sama dengan kondisi 70 tahun yang lalu ketika Bung Karno menjadi pemimpin negara-negara yang baru merdeka. Ketika itu Bung Karno melihat Israel sebagai negara penjajah yang harus dienyahkan dari tanah Palestina. Sekarang pola pikir semacam itu tak bisa lagi dipertahankan. Saat ini Indonesia justru terlibat dalam upaya membantu terwujudnya solusi 2 negara, di mana negara Palestina dan negara Israel hidup berdampingan dengan damai. Indonesia tidak bisa lagi seperti Bung Karno yang sepenuhnya menolak berdirinya Israel. Kita harus bersikap realistis. Israel sudah berdiri selama lebih dari 70 tahun. Sudah bukan masanya lagi rakyat Palestina melakukan perlawanan bersenjata. Dan sejarah membuktikan negara-negara Arab tidak pernah kompak melawan Israel, sementara Israel didukung negara adik kuasa. Karena itu perjuangannya sekarang adalah mengakui eksistensi kedua negara itu secara bersama. Itu saja bukan perkara mudah. Ada selalu kaum garis keras di masing-masing kubu yang tetap tidak bisa menerima kehadiran 2 negara. Setiap upaya perdamaian akan disabot oleh kaum yang berpikiran sempit itu. Selama titik temu tidak tercapai, perang akan terus terjadi. Dan kalau perang terus terjadi, yang paling menderita adalah rakyat Palestina. Mereka akan terus ditindas. Karena itu bila kita memang peduli dengan rakyat Palestina, yang harus dilakukan adalah berupaya mencapai kompromi dengan Israel. Tidak ada jalan lain. Proses perdamaian itulah yang hendak dibantu oleh Indonesia. Tapi untuk itu Indonesia harus dihargai oleh kedua kubu. Bangsa Palestina jelas sudah bersahabat dengan Indonesia. Dengan Israel, belum. Indonesia belum mau menjadikan Israel sebagai negara sahabat. Indonesia tetap tidak bersedia menjalani hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia belum mau menjalani hubungan ekonomi dengan Israel. Tapi paling tidak, Indonesia tidak lagi menempatkan Israel sebagai musuh. Hanya bila Indonesia dipersepsikan Israel sebagai bukan negara musuh, Indonesia bisa berperan. Karena itu saya ingin mengutip pernyataan Gus Yahya Khalil Stakuf bahwa menolak kehadiran tim Israel tidak ada untungnya bagi rakyat Palestina. Menerima kehadiran tim Israel justru akan membuka ruang lebih luas bagi Indonesia berperan dalam proses perdamaian untuk membantu rakyat Palestina. Karena itulah barangkali dalam sekitar 10 tahun terakhir, sikap Indonesia terhadap Israel sudah melunak dibandingkan di masa-masa lalu. Pada Maret tahun lalu, dalam sidang Majelis Uni Interparlemen ke-144 di Nusa Dua, Bali, hadir delegasi dari Parlemen Israel.
Para atlet Israel juga sudah berulang kali tampil di ajang olahraga di Indonesia. Pada 2015, tampil atlet bulu tangkis asal Israel Milsha Zilberman di Istora Senayan. Pada kejuaraan dunia panjat tebing 2022 juga hadir atlet Israel Yuval Shemia dan Noah Shiran. Tahun ini, trio Mikhail Yakovlev, Ratam Tane, dan Vladislav Loginov bertanding di Track Cycling Nations Cup di Jakarta. Di tahun ini juga, dalam kejuaraan dunia e-sports yang digelar di Bali, atlet Israel juga berpartisipasi. Karena itu, bila tim sepak bola Israel diterima di kejuaraan dunia U20 Mei nanti, ini tentu bukan sesuatu yang hadir tiba-tiba. Dan penerimaan itu dilakukan antara lain agar terbangun hubungan yang lebih baik, sehingga Indonesia akan dipandang sebagai teman yang bisa diajak bicara oleh Israel. Sebaliknya, kalau Israel ditolak, narasi yang berkembang adalah Israel menjadi korban antisemitisme Indonesia. Dan kaum radikal di Israel akan semakin punya alasan untuk membuat rakyat Palestina lebih menderita. Jadi terus terang, saya tidak paham dengan cara berpikir petinggi PDIP. Apa coba tujuan yang hendak dicapai dengan menolak kehadiran tim Israel? Dan ada satu hal lain yang juga harus kita khawatirkan. Sebenarnya kubu yang paling bisa diduga akan melakukan penolakan terhadap kehadiran tim Israel adalah kelompok-kelompok Islam garis keras. Dan ini sudah terjadi. Menghadapi kubu tersebut, pemerintah perlu mendapat dukungan dari masyarakat cinta NKRI. Bila pemerintah justru juga diserang oleh kubu nasionalis, apalagi PDIP, pemerintah akan kewalahan menghadapi serangan dari berbagai penjuru. Kalangan garis keras akan berbahagia sekali kalau tuntutan mereka untuk menolak Israel justru didukung oleh kubu yang selama ini dikenal pro-pemerintah. Kubu anti-NKRI ini akan jumawa bahwa bahkan partai sebesar PDIP pun tunduk pada tuntutan mereka. Mereka tidak akan melihat kubu seperti PDIP tulus menunjukkan keberpihakan pada Palestina. Sebaliknya, mereka akan memandang PDIP sebagai sekedar cari muka pada umat Islam. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Kita harus bersama mendukung pemerintah Jokowi agar tidak ragu menjalankan Piala Dunia U20 dengan tetap menyertakan Israel. Ini perlu kita lakukan demi nama baik Indonesia dan juga demi perdamaian di tanah Palestina. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia akan selamat.